Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita saat ini kembali bisa menyapa saudara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saat ini kita akan membahas tentang naga. Apa itu naga, saudara kasih Tuhan? Mungkin orang berkata, oh naga itu adalah makhluk gaib. Oh naga itu adalah makhluk misterius, saudara kasih Tuhan. Oh naga itu adalah makhluk suci. Nah, saudara kasih Tuhan, apapun kata orang, kita akan kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan, saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa naga itu adalah iblis atau satan. Nah, yang juga disebut yaitu ular yang dulu, saudara kasih Tuhan. Ular yang kapan? Ular yang dulu menggoda manusia sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, selain kasih Tuhan, mari kita akan mendengarkan pemaparan dari hambanya Evangelis Daud Tony tentang makna naga, dan juga kita akan menyaksikan kesaksian penglihatan yaitu yang dialami oleh hambanya Pastor Thomas Chandra, di mana beliau melihat naga yang ada di atas Jakarta berkeliling, dan kemudian dia ada di atas gunung di sekitar Jakarta, dan kemudian dia masuk ke dalam laut. Apa yang akan terjadi, saudara kasih Tuhan? Kita berdoa supaya Tuhan melindungi ibu kota kita tercinta, Jakarta, saudara kasih Tuhan. Mari kita akan saksikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Dia ke tetangga saya, dia tuh sakit kanker gitu Pak. Terus sama orang tuh disuruh makan ular. Ular itu kan lambangnya setan. Gimana nih Pak? Saya juga makan ular. Tapi kanker sama ular itu tidak ada hubungan. Kanker sama ular itu tidak ada hubungan. Orang makan darah ular itu hanya sugesti, tidak ada pengaruh. Kenapa saya makan ular? Karena waktu dulu sebelum bertobat, saya tuh kucing itu tak makan, tikus saya makan. Waktu itu, tapi ingat, jangan di rumah saudara ada gambar ular, karena itu lambang setan. Iman seseorang kan tidak stabil, kadang kuat, kadang lemah. Nah, waktu dikirim santet, bisa masuk melalui gambar ular itu untuk menunggu. Begitu engkau lemah, langsung disikat. Efeknya di situ. Jelas? 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 Nah, efeknya itu kan iman kita kan tidak stabil, kadang kuat, kadang lemah. Apalagi gambar naga. Setelah itu naga ada salib lagi, suruh join. Sebenarnya itu bukan masalah itu, masalah dipuja atau tidak dipuja, tapi itu kena lambangnya, itu sudah dimasuki. Suatu iman kita lemah, itu jadi media untuk nyerang. Itu aja. Jelas? Dan semalam kurang lebih pukul 4 pagi, pukul 3.40, saya masih ingat karena saya pakai jam digital. Pukul 3.40 saya lihat betul, bukan ekor, bukan ekor badan dari samping, tapi kepalanya. Lihat kepalanya. Dan kali ini adalah penglihatan untuk ketiga kalinya oleh Pastor Thomas Chandra pada 5 Februari 2022. Melihat seekor naga terbang di atas kota Jakarta, kemudian kepala dan ekornya ingin menggoncangkan Jakarta. Naga ini hendak membuat suatu bencana, karena naga ini melayang di atas sebuah gunung dan masuk ke air. Masih belum mengerti apa arti sebenarnya. Yang jelas naga ini membuat suatu bencana. Demikian disampaikan oleh Pastor Thomas Chandra dalam acara Morning Blessing tadi pagi 5 Februari 2022. Ternyata, setelah acara Morning Blessing tadi pagi 5 Februari 2022, terjadi lagi erupsi Gunung Anak Krakatau yang sempat mengguncang warga sekitar akan abu vulkaniknya. Apakah ini adalah arti dari penglihatan tersebut? Bapak, Ibu jangan takut, kita yang selalu berlindung kepada Tuhan akan diselamatkan olehnya. Berikut ini adalah video liputan dari penggenapan penglihatan seekor naga yang terbang atas kota Jakarta dan melayang di atas sebuah gunung dan masuk ke air.
Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali erupsi. Ini adalah hari kedua sejak Anak Krakatau mulai mengeluarkan abu vulkanik, embusan asap dan abu. Lihat Krakatau baru. Anak Krakatau aktif lagi. Sejak pagi tadi tercatat 2 kali erupsi. Rekaman alat seismograf menunjukkan erupsi pertama Gunung Anak Krakatau hari ini tercatat pada pukul 3:54 waktu Indonesia bagian Barat, Sabtu pagi tadi, dengan amplitudo maksimum 50 mm dan durasi 52 detik. Erupsi kedua terjadi pada pukul 5:32 menit dengan ketinggian kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak. Kepala Pos Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Argo Pancoran, Lampung Selatan, Andi Suwardi mengatakan anak Gunung Krakatau di status waspada level 2. Hembusan yang kadang ada dia sertai erupsi masih berlanjut, dan untuk hari ini seperti kita lihat masih terlihat asap tebal ketinggian sekitar 300 meteran. Untuk erupsi yang hari ini yang terbesar tercatat jam 5.30 tadi dengan asap kelabu dan ketinggian 1000 meter. Pihak PVMBG mengimbau masyarakat dan wisatawan agar tidak mendekat sampai radius 2 km dari kawah Gunung Anak Krakatau. Induknya Gunung Krakatau meletus dahsyat pada tahun 1883 menimbulkan bencana masif dan saat ini tidak aktif. Beberapa tahun kemudian, tumbuh gunung api baru dan dinamai Gunung Anak Krakatau yang pernah erupsi pada tahun 2018, memicu tsunami di Selat Sunda. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, Eman, TV One mengabarkan. Mari simak video khotbah dan nubuatan Pastor Thomas Chandra berikut ini, agar menjadi kekuatan untuk kita semua dalam memasuki masa akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Makanya kita harus jaga-jaga dan jaga dalam hadirat Tuhan. Dan semalam, kurang lebih pukul 4 pagi, pukul 3.40 menit, saya masih ingat kalau saya pakai jam digital, pukul 3.40, saya lihat betul bukan ekor badan dari samping, tapi kepalanya, lihat kepalanya. Dan saya puji Tuhan, berdoa, saya lihat itu ekor dan kepala yang sedang menyabet mau menggoncangkan Jakarta. Saya nggak tahu ada apa dengan alam, karena ini naga ini sepertinya mau membuat suatu bencana. Kalau saya lihat itu naga itu melayang di sebuah atas gunung-gunung dan dia masuk ke air, saya nggak tahu ada apa saudara, tapi itu yang saya lihat. Saya lihat dengan Tuhan izinkan, saya konsentrasi lihat jam 3.40 naga itu melayang. Terus karena saya tinggal di lantai cukup tinggi, jadi saya bisa lihat langit cukup luas ya. Saya lihat sekilas kepalanya, ya, dan setelah itu terus dia seperti saya lihat dalam penglihatan seperti masuk ke air. Ya, tapi saya lihat dia itu seperti naik daki ke gunung. Saya berdoa, Tuhan, saya nggak tahu ada apa dengan gunung-gunung Jakarta dan air. Saya nggak tahu. Tapi kita berdoa, amin. Kita berdoa. Dan waktu saya berdoa, saudara, hari ini ada yang Tuhan izinkan tanah bergetar kembali. Lebih dari 3 kali saya lihatnya. Lebih dari 3 kali tanah bergetar. Saya lihat kok kembali di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat.
Jawa Timur, Indonesia Timur, dan Jawa Barat. Itu sepertinya tanah sedang bergetar. Ya, tapi saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Ya, kalau Tuhan izinkan diberitahu segala sesuatunya, pasti Tuhan punya pesan di balik ini semua. Amin. Amin. Saudara, jika engkau tabungan, lebih baik hold untuk beli segala sesuatunya. Di hold dulu untuk beli segala sesuatu. Pegang rupiah yang ada. Jika engkau ada sedikit lebih, berkati sahabat-sahabatmu untuk kebutuhan sandang papan pangan. Ya, beras, gula, dan bahan-bahan makanan yang bisa tahan lama. Anda boleh stok lebih, ya, stok lebih untuk Anda punya di rumah. Ya, dan jangan takut karena takut itu akan menurunkan imun. Kalau ada pesan Tuhan seperti ini bukan buat Anda takut sebenarnya, tapi untuk berjaga-jaga dalam doa. Amin. Amin. Ya, saya lihat jelas ada tanah yang retak. Ya, saya nggak tahu itu terjadi di mana, tapi ada suatu tanah yang retak. Tanah yang retak sedang terjadi. Dan saya percaya tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita adalah Allah yang kita percayai. Saudara, setiap pagi selama 19 hari mulai hari ini, saya nggak tahu kenapa ada angka 19 hari. Ini suatu yang saya dapatkan dalam doa 19 hari. Anda urapi setiap ruanganmu, rumahmu. Urapi setiap pagi. Anda kalau belum punya urapan, hari ini saya berdoa, ambil yang ada, apapun yang itu, ambil. Mau minyak goreng, baby oil, lebih buat cadangan. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hari ini Bapak, biarlah minyak yang kami angkat dikuduskan, disucikan dalam nama Yesus. Jadi minyak yang dikuduskan, yang akan melakukan tanda-tanda mukjizat dengan iman kami percaya pada Tuhan Yesus. Akan melakukan tanda mukjizat, mengusir setan, tanda ajaib akan menyertai minyak ini Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami urapi rumah kami, keluarga kami Tuhan, terutama anak-anak Tuhan, dan keluarga Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, menjadi minyak kemenangan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, saudara, kuasa gelap sedang bekerja hari-hari ini. Saya merasakan betul, pasti ada beberapa jemaat yang doanya kurang, tiba-tiba pikiran kacau, yang terjadi demikian reseh. Karena ini magnet kuasa jahat sedang keras sekali. Saya bertanya, siapa yang tiba-tiba, yang ini jam doanya kurang, persekutuanmu kurang dengan Tuhan, tiba-tiba pikiranmu jahat, kepingin kembali ke dosa lama, kuat sekali. Siapa orang? Jujur. Terbuka. Rasanya ingin bersinah,
rasanya ingin selingkuh, ingin berjudi, kamu lawan terus itu rasanya. Pokoknya tiba-tiba dosa lamamu terbangkit kembali. Oh, kata karapa. Saya kasih tahu ya, ini magnet kuasa gelap daripada si naga ini sedang kuat mengelilingi Anda. Makanya kita harus jaga-jaga dan jaga dalam hadirat Tuhan, karena tidak akan bisa menyentuhmu, kata Amin. Ya, milikilah kualitas rohani yang benar. Amin.